wa nu'addu bihi minal ahbab wa nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ba'athahu Allahu bin nuris sati' wal bayyinil lami' was sayfil qati' faballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa assasa syari'ah hatta atahu Allahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para buya, khususan Buya Ali Al-Khalidi, sahibul bait wa sahibul fadilah, Bapak pejabat dan Bapak tadi Bapak mantan bupati ya, para masyayikh, para syekh muda, para syarifah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sedang memperingati haul Buya Syekh Profesor Dr. Salman Daim Al-Khalidi qaddasallahu sirrah. Semoga Allah memberikan kesucian di dalam rahasia beliau, rahasia batin beliau yang memancar kepada kita semua pada malam hari ini. Hadirin sekalian, Bapak, jadi kita ini menghauli beliau ini tadi seperti disampaikan oleh Qari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu menduga, menyangka orang-orang yang wafat di jalan Allah. Ya, beliau senantiasa fi sabilillah fi kulli waqtin wahin. Setiap saat, setiap detiknya beliau fi sabilillah. Inilah sebenarnya rahasia. Ini saya kulik sedikit rahasia ya. Mengapa Nabiullah Khadir tidak mati-mati? Karena Nabiullah Khadir meminum ma'ul hayat. Di mana ma'ul hayat? Fi sirri alladhi yuqtaluna fi sabilillah. Ya. Orang-orang yang wafat di jalan Allah tidak akan pernah mati karena ada ma'ul hayat. Kenapa? Ada air kehidupan. Falanuhyannahum hayatan thayyibah. Oleh Allah diberi kehidupan yang lebih bagus. Dan kita berharap begitu semuanya bibarakati Syekh Salman Daim qaddasallah sirrah. Nah, inilah pentingnya dunia tasawuf. Kita sering pasti mendengar hadis Nabi mengenai tasawuf, dasar tasawuf.
dimulai dari pertanyaan malaikat Jibril, mal Islamu. Dijawab oleh Rasulullah, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatis shalah, dan seterusnya sampai menjadi rukun Islam yang 5 itu. Ini bukan pertanyaan apakah agama Islam itu, bukan. Tapi mal Islamu di sana ma'amaliyatul Islam. Ya, itu. Begitu juga ketika bertanya mal imanu, itu bukan apakah agama iman, bukan. Tapi ma'amaliyatul iman. Kita ini perlu mengamalkan iman. Dijawab oleh beliau, antuk minabillah, ya, iman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulih, dan seterusnya sampai menjadi rukun iman yang 6 itu. Terakhir mal ihsanu. Apa itu amaliyah ihsan? Anta abudallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok. Dan pasti para ahlut tarik di sini hafal semua itu hadis ini. Ini adalah 3 pertanyaan penting dan sangat berpengaruh terhadap sejarah dunia Islam sepanjang masa. Mal Islamu akan menjadi disiplin ilmu syariah, ilmu fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Berjuta-juta kitab nanti akan dikarang hanya untuk menjelaskan mal Islamu. Ila yaumil qiyamah. Begitu juga mal imanu menjadi disiplin ilmu aqidah. Ilmu tauhid sampai didalami, dan di sini juga didalami. Ilmu tauhid ala ahli sunnah wal jamaah. Berkitab, beribu-ribu kitab dikarang oleh para ulama di bidang akidah hanya untuk menjelaskan mal imanu, apa itu iman. Bagaimana cara melaksanakan iman. Terakhir mal ihsanu. Beribu-ribu kitab juga menjelaskan mal ihsanu. Menjadi disiplin ulumut tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi orang yang menolak ilmu tasawuf itu sama dengan menolak hadis Nabi mal ihsanu. Bapak hadirin sekalian, ternyata apa rahasia di balik pertanyaan malaikat Jibril ini? Di dalam diri manusia ada 3 hal. Manusia ini. 1 aspek zahir, 2 aspek batin, 3 aspek sarair, rahasia batin. 3-tiganya butuh wusul, connecting kepada sang penciptanya. Sampean zahir saja connecting, ya ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah. Tapi batinnya enggak connecting, ini pincang. Ini penyebab fasek itu hanya gara-gara kita hanya bersyariah tapi tidak berhaqiqah. Nah ini. Karena itu al-Islam li islahid dzawahir, menata kehidupan alam lahiriah. Itu Pak Polisi sedang mengatur jalan raya. Itu syariah namanya. Itu ada lampu hijau, merah, kuning. Itu syariah, gak perlu dalil. Begitu luar biasa luasnya syariah. Begitu juga dengan cara apa melaksanakan aspek zahir ini. Nah, disinilah
kita mulai dihantar oleh para mursyid satu bitaubah, tobat. Tobat. Kita ini sholat pasti berat, puasa berat, menjalankan aturan syariah berat kalau enggak rajin istighfar. Dah. Yang kedua bil istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu berat. Tapi istiqomah, orang-orang istiqomah itu dicintai oleh Allah. Karena apa? Orang yang istiqomah sedang melawan dirinya sendiri. Ya, istiqomah itu kan berat. Kenapa ini dicintai oleh Allah? Karena dia sedang memprioritaskan Tuhannya dibanding selera dirinya. Selera aku maunya yang enak-enak, yang asik, yang gampang, yang mudah, yang bebas dari beban dan tanggung jawab. Itu selera kita, nafsu kita. Kemudian bitakwa, kita harus disiplin ketakwaan kita. Ini masalah zahir. Masalah batin iman, islahul bawatin, ya. Nata batin itu melalui iman. Makanya pernah sering saya sampaikan kepada para psikolog, tempat orang konsultasi, orang-orang stres di kota-kota besar, itu kepada psikolog biasanya. Sudah bayar mahal, itu selesai pulang dari situ stres lagi. Itu. Karena apa? Duitnya habis. Gitu. Selama Anda menata psikologi manusia, tidak Anda connectingkan kepada Sang Pencipta manusia melalui iman, maka Anda akan gagal menata hati manusia. Wahai para psikolog. Nah ini, dari mana? Bil iman. Man amana amina. Siapa yang beriman, aman. Itu dulu yang dipegang. Pak, saya sudah lama beriman, gak aman hati saya, Pak. Cemas, galau, gelisah, takut, khawatir. Ya imannya harus ditata, imannya. Bisidqi, dengan hati yang benar. Ya, nata iman itu harus bisidqi, dengan hati yang benar. Kalau nggak benar hatinya ya imannya kayak geraji. Al imanu zadun wa nuksonun, zadun wa nuksonun. Kayak geraji, tahu geraji? Nah, iman kita masa kayak geraji naik turun. Wal ikhlas, ikhlas. Tadi sudah saya sampaikan, billah, lillah. Ada 38 ayat di Al-Quran tentang ikhlas. Ada satu ayat yang luar biasa, ini justru dibalik sumpahnya iblis. Gitu. Kalau orang-orang yang sedang belajar atau menempuh jalan ikhlas, aku masih bisa nggoda. Tapi kata iblis, habis dilaknat oleh Allah dia bersumpah. Dan sumpahnya iblis itu hebat. Dia sumpahnya dengan kata-kata fabi'izzatika. Lu bayangkan. Maka dengan kebesaranmu Tuhan. Kata izzah. Izzah itu manifestasi jalal. Manifestasi kibriyanya Allah. Itu diambil alih oleh oleh iblis menjadi sumpah. Makanya orang yang terkena tajalli izzahnya Allah, bisa-bisa manusia telak, fana total. Qahariyahnya Allah muncul. Apa yang terjadi? Fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in, akan aku goda semuanya. Ya Allah. Kena, aku goda nanti. Tapi Tuhan, illa ibadaka minhumul mukhlasin,
kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Aku angkat tangan Tuhan. Kalau Pak Mukhlis, bisa saya goda. Pak Mukhlas angkat tangan saya. Kata iblis nih ya. Siapa mukhlasin? Orang-orang yang sudah fana. Billah. Wal baqi billah. Dan dia sendiri sudah tidak merasa mampu untuk ikhlas. Karena ikhlas itu dari Allah. Maka dia mukhlasin yang diberi ikhlas oleh Allah. Makom mukhlasin inilah. Ya, makanya bagaimana caranya kita meraih makom mukhlasin? Ya buang saja hambatan ikhlas. Apa? Hambatan ikhlas itu satu, ru'yatul a'mal. Suka mengenang, melihat amalnya sendiri. Oh, semalam saya suluk full 1000 kali, 10.000 kali zikirku. Diinget-inget aja zikirnya. Oh, saya puasa Daud sudah 5 tahun, mulai tanggal berapa itu dicatat oleh dia. Aku sudah sedekah sekian, aku sudah ziarah, takziah, orang-orang wafat sekian, ngantar ke kuburan sekian, berapa gunung emas yang aku miliki. Wah, itu namanya ru'yatul a'mal, itu malah menghambat ikhlas. Jadi mulai sekarang, sampai habis ibadah, habis berbuat baik, lupakan. Pokoknya semua kebaikan Anda lupakan. Karena apa? Hidup Anda ke depan. Apa ada orang yang jalannya mundur sekarang? Ya, kayak undur-undur. Ada binatang kecil kalau jalan mundur itu. Semua manusia sedang berjalan ke depan menyelesaikan usianya. Jalan ke samping aja nggak ada, apalagi jalan mundur. Jadi kita ini melangkah waktu demi waktu. Oleh karena itu di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah disebutkan As-Sufi Ibnu Waqti. Sang Sufi adalah anak sang waktu. Apa ini maksudnya? Sufi kok anak sang waktu ini? Seorang sufi hidupnya selalu lahir terus. Setiap waktu lahir terus. Dengan iman yang baru. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Terus. Lahir. Yadhkurunallaha daiman. Zikirnya semakin naik. Sampai zikir ping 100 kali misalnya. Ya, misalnya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apakah istighfar yang pertama dan yang kedua itu istighfar yang sama? Waktunya saja berbeda, bunyinya berbeda, hati Anda juga sedang berbeda. Maka hidup ini ke depan harus hidup ke depan al-qusud ilallah. Karena menuju kepada Allah harus semakin sabar, semakin tawakal, semakin ridho, semakin ikhlas, semakin tegas pada diri sendiri. Kita ini kan suka nggak tegas pada diri sendiri. Pada orang lain tegas, pada diri sendiri tidak tegas. Ya, maaf Pak Bupati. Ya, contoh ini ya. Ada satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pemerintah berpidato. Penguasa berpidato, entah itu bupati, gubernur atau presiden. Pidatonya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Hai orang-orang yang ngaku beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan kepada pemerintah. Ini ayat tidak boleh dibaca oleh pemerintah.
Tidak boleh dibaca oleh penguasa, ini ayat. Ini yang baca siapa? Rakyat. Yang harus dibaca oleh pemerintah apa? Ayat lain. Wa'mur bil adli wal ihsan. Ya. Perintahlah rakyatmu dengan adil dan bagus. Itu yang harus dibaca oleh pemerintah. Tapi ini nggak boleh dibaca oleh rakyat. Wa'mur bil adli wal ihsan ini. Kenapa? Setiap hari pasti demo. Minta ini nuntut ini tiap hari. Karena yang dibaca wa'mur bil adli wal ihsan. Sama juga, ini ada satu ayat nggak boleh dibaca oleh para suami ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita, istri-istri manut. Istrinya protes, diktator banget suamiku ini. Ini ada ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayat tidak boleh dibaca oleh para suami. Yang baca siapa? Para istri. Tiap hari dibaca, taat sendiri. Yang harus dibaca oleh suami adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Tapi ini nggak boleh dibaca ibu-ibu ya. Nanti demo setiap hari. Baik. Jadi itulah asid wal ikhlas. Apa yang menghambat ikhlas? Yang kedua tolabul iwat. Minta ganti rugi, minta ijol. Tuhan, mana buktinya? Saya sudah istighfar 100.000 ini. Mana buktinya Tuhan? Nanti dijawab oleh Allah. Kamu ini debt collector apa hambaku? Kok nagih-nagih utang ini? Padahal, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, raq'ataini fis shalah, 2 rakaat sholat sunnah, 2 rakaat saja. Afdolu minal jannah wa ma fiha. Lebih utama dibanding surga seisinya. Ini kita ini diuji iman kita. Sampai suruh dipilih oleh Allah. Kamu pilih sholat sunnah 2 rakaat apa surgaku? Gerutuk pilih surga. Padahal di mata Allah sholat 2 rakaat saja itu lebih utama dibanding surga seisinya. Lu sampean kok milih swarga ini ketemu piro, kata orang Jawa. Ayo dimuhasabah sendiri-sendiri hatinya. Aku sebenarnya pilih swarga apa pilih sholat ya? Kenapa? Karena di dalam sholat ada haknya Allah. Tapi kalau surga itu hakmu. Hak Allah lebih penting, lebih utama dibanding hak kita. Karena surga itu selera kita. Apa artinya selera kita dibanding haknya Allah? Itu. Makanya jangan pernah ngungkit-ngungkit, ngundat-ngundat amaliyah kita kepada Allah. Nanti lama-lama begini, saya sudah lama sholat 5 tahun, nasib gak berubah ini. Ya gak? Akhirnya gak sholat. Padahal di dalam sholat, apa? Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah itu ya dengan sabar. Gak ada ceritanya minta pertolongan Allah kok gedor-gedor langit Gusti Allah. Tuhan buka pintumu Tuhan. Ya diusir oleh malaikat kita. Bis-sabri was-shalah, tapi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu berat sabar dan sholat ini, kecuali orang-orang yang khusyuk.
Khusyuk itu Allah tahu berat. Karena itu kata khusyuk tidak pernah menjadi fi'il amar di dalam Quran. Ya. Kalau ada yang sampai khusyuk diberi prize, hadiah, makom oleh Allah. Makom apa? Makom khasyi'un. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Siapa sih orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa dia ketemu Allah ketika sholat. Sampai sholat merasa ketemu Allah apa ora? Mulaqu rabbihim loh ya, jelas ayatnya. Liqa wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka kembali. Kuncinya liqa itu mengembalikan amaliyah sholat Anda kepada Allah. Yang bisa membuat Anda sholat siapa? Allah. Yang memberi anugerah sholat Anda siapa? Allah. Yang menggerakkan takbiratul ihram Anda siapa? Allah. Jangan sampai kita sholat sambil mencari-cari Tuhan. Allahu Akbar, Gusti, engkau ini di mana sih? Gitu. Sambil ngerayai begini. Engkau ini sedang di mana? Aku kok gak ketemu engkau. Loh, sampean itu loh, sholat itu karena sedang ditemui, dipanggil oleh Allah. Kalau gak dipanggil ya sampean pasti maksiat. Sampean pasti nuruti hawa nafsu. Nah, tolabul aiwat. Yang ketiga, puas. Puas terhadap amal ibadah padahal masih ada gurur, tipu daya. Wah, aku sudah beres gitu ya. Sampai kira-kira habis sholat Isya itu bunyi nggak di sini? Wah, beres, saya sudah sholat Isya gitu. Memang mau sampean besok nggak ada waktu Isya lagi bagi sampean? Kok sudah puas banget itu? Ini. Bapak hadirin sekalian, maka kita memasuki ihsan. Ihsan ini seakan-akan. Kenapa ya Kanjeng Nabi kok menyebutkan ka'annaka? Ya. Ka'annaka. Inilah rahasia di balik alladzina yadhunnuna. Menduga penuh yakin dia ketemu Allah. Ini namanya menduga penuh yakin seakan-akan aku memandangmu. Ini Allah, cara Allah. Cara Allah memberi rahmat kepada kita. Hei hambaku, walaupun engkau sedang menjalankan ihsan, tapi kamu itu punya iman yang kecil sebagai wadah aku memberi ru'yah kepadamu. Maka engkau wahai hambaku merasakan seakan-akan engkau melihatku. Yang kedua, kata seakan-akan menunjukkan bahwa bahwa hakikatnya manusia tidak bisa melihat Allah. Oke? Loh Pak, besok di surga katanya kita melihat zatnya Allah. Itu sesungguhnya kita melihat binuridzat. Ya, dengan cahaya zatnya Allah. Dari Allah juga yang membuat kita melihat. Bukan karena usaha kita. Nanti kalau Anda merasa bisa melihat Allah, nanti Allah terbatas. Jadi begini dan begini. Makanya Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an. Ya, salah satu kalau di sanad Naqsabandiyah kan ada ke Abu Yazid Al-Bistami. Beliau mengatakan, apapun yang Anda bayangkan. Nah, ini ya. Ini peringatan keras dari beliau.
Jangan suka membayangkan Allah. Ini maksudnya. Ya, Pak, semalam saya zikir ada tulisan Allah mencorong, bersinar kencang. Wih, saya ketemu Allah, Pak. Gitu. Itu tulisan Allah, bukan Allah. Ya, jangan, nggak bisa. Apapun yang Anda bayangkan bahwa Allah itu berbentuk. Ono bentuk, ada bentuknya. Bahwa Allah itu berwaktu. Ada waktunya Allah itu. Kadang-kadang Allah datang, kadang-kadang tidak. Nah, orang suka membayangkan gitu. Jam sekian Tuhan akan turun, besok naik lagi. Allah itu bergerak dan diam. Gusti Allah kok bergerak? Gusti Allah kok diam? Allah itu berpenjuru di sebelah sana, di sebelah sono, di sebelah atas, di sebelah bawah. Allah itu berwarna. Maka ingatlah, itu semua bukan Allah. Ya, itu semua makhluk. Sudah, titik. Jadi sampean, semua orang akan gagal membayangkan Allah. Karena Allah tidak pernah terbayangkan. Lalu gimana? Diyakini. Yakin. Allah itu ada, Allah punya sifat ini, Allah punya asma ini. Yakin saya sudah. Ini. Ya. Ini banyak orang kejebak. Ini kan kata iblis juga begitu. Dulu ketika nggoda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tulisan Allah mencorong indah. Baunya harum sekali. Harum sekali. Suaranya, sampean kalau dengar suaranya iblis ketika nggoda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semaput sampean, ngerti semaput? Pingsan saking indah dan nikmatnya suara itu. Menyihir. Dan kita semua tahu kisah itu akhirnya iblis gagal. Karena, iblis kamu laknatullah. Rasulullah paling tinggi derajatnya, paling mulia manusia. Masih menjalankan sholat, zakat, puasa, haji, bersyariah. Apa kata iblis sambil memaki-maki? Memang kamu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hebat. Betapa banyak ahli zuhud. Ahli zuhud itu ya para sufi juga. Gitu ya. Yang kepleset gara-gara saya goda. Makommu sudah luhur. Sudah aulia. Ibadahmu gak perlu sama dengan yang lain. Wah, kan gitu. Ini. Ya. Iblis ini. Nah inilah. Sehingga jangan pernah membayangkan. Tapi kita yakin dipandang oleh Allah. Makanya para ahli tasawuf berbeda pandang. Lebih utama mana ka'annaka tarahu atau fa'ilam yakun tarahu fa'innahu yaroka. Itu saja para ulama sufi berikhtilaf. Ada yang mengatakan ka'annaka tarahu, inilah wujud utama daripada hakikatul ihsan. Ada yang mengatakan, oh enggak. Fa'innahu yarok. Allah memandangmu terus menerus, itu loh sesungguhnya. Nah, akhirnya begini saja, dipadukan saja. Gak usah pusing sampean. Ya. Ka'annaka tarahu, itulah syariahnya ihsan. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaroka, itulah hakikatnya ihsan. Ya sudah, dua-duanya berpadu, selesai. Syariat dan hakikat harus terpadu. Iyyaka na'budu. Hakikatan, syariatan. Menyembah itu ya syariah.
Wa iyyaka nasta'in ay haqiqatan, hakikat. Jadi inilah yang sedang ditempuh oleh Bapak-bapak hadirin sekalian di bawah bimbingan beliau, supaya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak pisah. Jangan sampai makomku tinggi sekarang sudah hakikat, enggak perlu syariat, karena syariat kan jalan, udah nyampe tujuan ngapain mondar-mandir di jalan, katanya gitu. Gitu alasannya. Dia lupa bahwa syariat itu sesungguhnya adalah hakikat. Kenapa? Karena itu minallah, dari Allah. Hakikat itu sesungguhnya juga syariah. Kenapa? Karena dalam hakikat ada aturan hakikat dari Allah. Namanya syariat itu. Oleh karena itu Ibnu Athaillah As-Sakandari, Shahibul Hikam, beliau mengatakan manusia itu semakin syariat akan semakin hakikat. Dan semakin hakikat semakin syariat. Terus malantiha, enggak habis-habisnya. Jangan sampai kita mengklaim, wah sudah beres, aku sudah sampai hakikat. Jangan. Terus. Sampai kalau berhenti berarti habis ini, berhenti juga anugerah Allah. Bahaya, ya, bahaya. Hadirin sekalian, inilah perlunya kita menegaskan bahwa di dalam diri kita ada aspek lahir, aspek batin. Aspek batin itu apa? Qalbu, yang di batin kita ada nafsu, ya, ada akal, ada pikiran. Itu wilayah batin. Bertarung. Akal sama nafsu bertarung di medan namanya kalbu. Ya tergantung kalbu sampean. Nek kalbunya bersih, bagus, sampean akan memihak kepada akal dan roh. Tapi nek atine kotor, yang memihak pada hawa nafsu. Wes. Nah itu wilayah batin. Maka ada istilah tazkiyatun nafs wa tathhirul qulub. Innallaha yuhibbut tawwabin. Istighfar itu mahal, Pak. Tobat itu mahal. Tobat itu indahnya bukan main. Karena di dalam tobat ada cinta, ada yuhibbu. Allah, ini ayat ini strike istilahnya ya. Langsung yuhibbut tawwabin. Jadi sampean kalau tobat yang seneng, yang indah, yang menyongsong betul. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Anda ketika mengucapkan satu istighfar itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang barang kekayaan Anda itu hilang lalu ketemu. Allah lebih gembira lagi melihat hambanya yang istighfar. Jadi ibaratnya Bapak Ibu sekalian sama mengucapkan astagfirullahaladzim. Sampai itu dipeluk oleh Allah. Hambaku, kamu tadi tuh ngilang kemana? Aku mencarimu. Kamu tadi lo ngilang kemana? Aku mencarimu. Dipeluk betul oleh Allah. Membaca istighfar yang kedua semakin erat pelukan Allah. Membaca istighfar ketiga apalagi 100, apalagi 1000. Ya Allah, Anda itu lebur dalam pelukan ilahi. Lah begitu kok tobat kok takut. Gitu ya. Banyak loh. Wah, tobat kayaknya ngeri deh. Gitu. Saya sudah banyak dosa, Pak. Jadi suatu ketika Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyadzili membaca surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai kemudian min syarril waswasil khannas. Allah mengilhami
Wahai Abil Hasan, ingat pada ayat ini, iblis itu kadang-kadang membuka lembaran-lembaran masa lalu yang buruk. Kita ini kadang-kadang kan dibuka masa lalu kita, ingat dosa kita 5 tahun per tahun ini, wah kelihatan. Enggak tahunya iblis itu yang buka itu. Ya, jangan salah paham. Wih, saya ingat dosa-dosa saya Pak, sampai saya nangis jungkel-jungkel, saya ingat terus setiap hari dosa saya masa lalu. Eling-eling. Jangan-jangan iblis ini tadi yang buka. Apa tujuan iblis membuka itu? Supaya kamu merasa tidak pantas menghadap kepada Allah. Kamu gak pantas, dosamu banyak, masa lalumu hitam, gak pantas kamu. Yang pantas tuh orang-orang ahli ibadah itu loh, ahli zikir itu, orang-orang torekoh itu. Mungkin begitu iblis godanya. Lama-lama apa tujuan iblis? Supaya pendosa ini suudzon kepada Allah. Apa suudzonnya? Ya Allah, mana keadilanmu Tuhan? Kenapa dia makan nasi, saya juga makan nasi. Dia jadi orang soleh, saya tidak. Nah ini, ya protes ini, diajak protes kepada Allah oleh iblis. Protes kamu pada Allah. Protes bener dia. Lama-lama dia curiga kepada Allah, lama-lama suudzon kepada Allah. Begitu dia suudzon kepada Allah, iblis berpesta pora. Ya, ini bedanya tipis-tipis banget. Hadirin sekalian, karena itu sudah paslah kita ini memiliki alam lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan jiwa. Ya. Lingkungan ruhaniyah. Ini yang sama sekali tidak dipikirkan oleh pakar-pakar SDM, pakar-pakar psikolog, psikiater modern. Di alam modern sekarang ini ada 2 kekuatan besar yang sedang berpadu. Yang sedang dikembangkan untuk membangun SDM manusia modern ke depan. Bahkan sudah lama berjalan. Apa? Yaitu kata aku. Ada 2 anak aku di Al-Quran yang mal'un, yang dilaknati oleh Allah. Satu akunya iblis. Ketika dia mengatakan aku khairum minhu, lebih hebat daripada dia si Adam anak kemarin sore dari Lempung. Amalnya gak ada katanya. Wow, itu sombongnya iblis itu. Gara-gara aku. Yang kedua, akunya Fir'aun. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Tuhan kalian yang paling tinggi ya aku. 2 aku ini berpadu, kolaboratif, menjadi satu kekuatan. Makanya satu-satunya oleh Allah yang ditampakkan di dunia sihir, ilmu sihir, itu Fir'aun. Kenapa? Gara-gara aku ini loh. Ini kalau Anda belajar ilmu sihir, itu ada eksplorasi tentang aku. Nanti akan hebat kok, nyihir betul aku. Maka lahirlah aliran modern namanya eksistensialisme. Ya, ini mempengaruhi dunia global. Semua dunia global ini berporos pada aku. Kita mendengar ya, kalau ada training ini di kantor-kantor di Jakarta, di daerah-daerah sekarang ini. Ayo katakan, aku bisa. Wah, aku bisa. Aku mampu. Aku hebat. Aku kuat. Aku dahsyat. Memang Anda akan kuat, hebat, dahsyat, sukses. Tapi sukses yang zulumat,
yang gelap seperti suksesnya Firaun. Firaun sukses tapi sukses yang gelap. Oleh karena itu dunia tasawuf mengklirkan, menenggelamkan keakuan ini, karena keakuan inilah sumber daripada hijab antara kita dengan Allah. Ingat, aku wiridan kok gak terang-terang hatiku. Akunya masih ada. Ya. Karena akunya ada, muncullah bayangan-bayangan tentang makhluk semuanya. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, kaifa yusyriku qalbun. Gimana hati bisa terang, bisa cemerlang. Suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih. Gambar rupa, proyeksi, khayalan, imajinasi tentang alam, tentang makhluk ini nempel banget di hati. Sampai wiridan ya makhluk dibuang. Ya, buang. Ini aku dengan engkau Allah. Enggak ada yang lain, aku moh. Ini aku dengan engkau. Kalau makhluk muncul pelek, beribu-ribu kali kita beribadah, berzikir, enggak bakal terang hati. Ini mulai terang nih, dikit-dikit. Habis suluk terang nih. Itu misalnya. Muncul pertanyaan baru, kaifa yarhalu ilallah. Bagaimana Tuhan, aku ingin menuju kepadamu. Ini kok berat banget. Wa huwa mukabbalun bi syahawati. Dia sendiri dibebani oleh syahwat, kesenangannya. Ini contoh paling sederhana, sampai habis makan enak, minum enak, ayo zikir abot. Habis seneng-seneng ketemu teman-temannya, seneng, gembira. Ayo berbuat baik, abot. Makanya kata beliau, aslukul lima siyatin, wa syahwatin, wa ghaflatin, wa syahwatin, ar-ridha anin nafas. Asal usul penyimpangan. Jadi kegelapan global sekarang ini, asal usulnya 3, produknya 3, induknya 1. 1, produknya maksiat. Maksiat sekarang sudah jadi industri. Ya. Maksiat itu jadi industri, jadi barang dagangan luar biasa. Dalam bentuk apa saja, mulai dari sosial media, film, mulai dari mencekoi supaya orang kecanduan maksiat. Yang kedua, wa ghaflatin, lalai. Orang itu dibikin lupa diri. Ini sadar maupun gak sadar, khususnya anak-anak remaja kita dibikin lupa diri. Lupa dirinya, lupa Tuhannya, lupa orang tuanya bahkan. Ghafalat. Ini industri ghafalat juga sedang dibikin pabrik. Macam-macam. Melibatkan psikolog, melibatkan teknolog, teknokrat, macam-macam. Ilmuwan untuk menciptakan produk ghafalat. Produk yang membuat orang itu lalai dengan Tuhannya. Ini fakta modern. Yang ketiga, produk syahwat, supaya manusia itu bersenang-senang terus. Sampai manusia memprogram senang setiap minggu. Ini weekend kita enaknya di mana ya? Oh gitu, manusia modern. Mungkin Pak Kiai yang pernah belajar di Australia, itu kalau hari Kamis ya ada antri mabuk itu sampai 500 meter di setiap kafe. Ini apa ini sore-sore saya lihat? Oh itu Pak, orang lagi antri mabuk. Panjang banget setiap hari Kamis. Karena hari Kamis itu gajian mereka. Coba bayangkan, ini betapa hampanya hidup mereka.
betapa nestapa mereka ini. Tuhan tidak tampak sama sekali. Sebenarnya mereka ini sedang putus asa saja. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Apa 3 unsur tadi induknya? Ar-ridha anin nafs, rela pada hawa nafsu. Ya. Kita itu lebih selera. Ini loh nafsu ini. Makanya nafsu itu ya awalul hijab tadi. Awal hijab dan awalul nafsi adalah ana. Aku. Kaifa yadkhulu hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Lah ini. Gimana kita ini bisa khudur, pengen kita ini ketika menghadap Allah itu rasanya menghadap betul, liqa betul. Bagaimana Anda bisa khudur sedangkan hatimu belum mandi besar dari jinabat. Nah, kita ini kalau jinabat kan nggak boleh masuk masjid karena itu rumahnya Allah. Begitu pula hati kita kalau junub, jinabat, ya harus dimandikan bitaubah. Biar kita bisa masuk rumah Allah hadir. Di antara jinabat itu apa? Kelalaian demi kelalaian kita kepada Allah. Zikirnya ya kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Ketika kita sedang tidak ingat, sebenarnya kita ini sedang junub. Batin kita ini. Kaifa yafhamu daqaiqal asrar. Bagaimana kamu memahami detil-detil rahasia Allah. Apa sih di balik angin, apa sih di balik pohon, apa sih. Walam yatub min hafawatih, tidak pernah tobat dari kesalahan demi kesalahannya. Bapak hadirin sekalian, ada satu ayat yang cukup menarik. Ayat itu bunyinya Qulinzuru madza fis samawati wal ard. Katakan Muhammad, supaya mereka memandang apa yang ada di balik langit dan bumi. Allah tidak pernah memerintahkan di Quran kulinzuru unzurus samawat, lihatlah langit, lihatlah bumi, enggak ada di Quran. Lihatlah yang ada di balik. Ya, kenapa? Ketika kita hanya melihat langit, melihat bumi, maka kita terjebak kepada aliran materialisme. Yang dilihat wujudul ajram, wujud nyata bentuk rupa itu tadi yang sering menjebak kehidupan kita. Lihatlah yang tersembunyi di balik. Di balik langit, di balik bumi, di balik tiang ini, di balik lampu ini ada apa? Oh, ada setrum, Pak. Ini setrum masih lampu-lampu juga, listrik-listrik juga. Bukan itu. Oh, ada nuklirnya, Pak. Nuklir masih materi. Di balik nuklir itu loh ada apa? Ada asma'uhu. Asma'nya Allah. Ya. Ada seorang peneliti di UI dulu, saya masih ingat, Pak, saya ini suka ke laboratorium meneliti virus. Bagaimana saya tidak kehilangan Tuhan ketika meneliti virus? Ini caranya gimana? Kan harus fokus, Pak. Supaya saya nggak kehilangan Allah ini seperti apa? Wah, ini mahasiswa yang sedang tergila-gila tasawuf soalnya. Saya bilang, lihatlah di balik virus itu. Di balik virus itu ada asma Allah tetap. Jadi kamu tidak terhalang untuk zikrullah. Walaupun ada virus, ada ancaman,
Di balik itu semua ada asma'nya Allah. Ya, itu namanya madzafi, apa yang tersembunyi di balik. Nah, di balik asma Allah ada apa? Pertanyaannya terus berlanjut. Di balik asma Allah ada sifat-sifat Allah. Di balik sifat-sifat Allah ada zatuhu, zatnya Allah. Jadi jangan sampai ciptaan mukawwanat, ciptaan ini menjadi hijab antara kita dengan Allah. Jangan sampai kita membayangkan, Allah, aku di sini, Tuhan engkau begitu jauh di sana, di arah sana sedang duduk. Berarti alam semesta bisa menghijab Tuhan dong. Kalau sampai alam semesta bisa menghijab Tuhan, berarti Tuhan kalah dengan alam semesta. Sedangkan wawal qahir fauqa ibadih, semuanya akan habis di hadapan Allah. Al-haqqu laisa bimahjub. Allah itu tidak bisa ditutupi. Makanya Allah memerintahkan, lihatlah yang tersembunyi di balik itu. Itu ada aku. Aku gak bisa ditutupi oleh apapun. Yang nutupi itu adalah wujudul wahmi. Adanya imajinasi, khayalan. Seakan-akan ada tutup antara aku dan Allah. Manusia suka berkhayal begitu. Itu fakta psikologis. Membayangkan Tuhan, ini aku nanti ketemunya nanti setelah di surga. Gitu ya. Nunggu kiamat dulu. Wah, ketemu Allah nunggu bermiliar-miliar tahun. Gila enggak ini? Itu bukan beriman, itu namanya. Liqa Allah itu tidak menunggu sang waktu. Para ahlu tarik inilah sudah liqa Allah. Sampai kalau nggak ketemu Allah nggak bakal wiridan sebenarnya. Nggak bakal kesini. Allah musabbibul asbab, penyebab segalanya. Dan Allah selama-lamanya tidak pernah menjadi akibat. Oh, ini akibat aku wiridan, Allah memberi sesuatu. Siapa bilang? Sesungguhnya Allah memberi sesuatu kepadamu, kamu ditakdirkan wiridan. Gitu cara berpikir orang tasawuf. Seperti Robiah Adawiyah didatangi preman. Ahli, preman top. Mafia dia. Robiah, kamu tahu kan, kenal saya, reputasi saya sudah bunuh orang sekian, merampok ini, itu. Kalau aku bertobat, apakah Allah akan mengampuniku? Nah, ini ingat, ini jawaban Robiah, ini jawaban bukan jawaban syariat. Apa kata Robiah? Kalau Allah mengampuni kamu, kamu pasti bertobat. Loh, ya. Jadi ampunan Allah itu mendahului tobatnya hamba. Tapi kalau orang syariat ya tobat dulu, nanti ampunan Allah turun, gak apa-apa. Memang makomnya di syariat dia. Kalau kita sudah mengenal dunia tasawuf, Anda istighfar ini akibat. Seperti Rasulullah. Kita kan diminta mengikuti jejak Rasulullah. Fattabi'uni yuhbibkumullah. Ikuti jejak istighfarnya Kanjeng Nabi. Apa? Kanjeng Nabi itu loh sudah diampuni semuanya. Masa lalu, masa depan. Sudah diampuni oleh Allah. Tapi beliau semakin istighfar. Itu menunjukkan bahwa ampunan Allah menyebabkan istighfarnya Nabi. Maka ampunan istighfar Anda penuh husnudzon kepada Allah. Jangan sampai istighfar sambil mencurigai Tuhan. Kayaknya baru 5% ini yang diampuni aku ini. Ya enggak? Kayaknya belum diampuni aku ini. Itu namanya mencurigai Allah. Suudzon pada Allah. Allah paling benci disuudzoni.
Ini sekedar istighfar loh ya. Yang yakin sudah selesai ini. Karena kalau Allah nggak mengampuni dosa-dosaku, aku nggak bakal bertobat. Kan ada orang disuruh tobat, kasih uang 1 triliun, nggak tobat-tobat. Ya memang Allah belum mengampuni dia. Ini ya. Jadi kita perlu mendekonstruksi cara pandang. Allah baru saroir kita, baru kolbu kita, baru pikiran kita, baru akmal kita. Oke? Ayat ini sebagai penutup nih. Ayat sampean ya pasti hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ingat, luar biasanya fi. Allah itu dibalik ciptaan, proses penciptaanku ini ada asmaku. Wal ard wakhtilafil laili, dibalik malam siang terus. Jangan dilihat gelapnya malam, jangan dilihat terangnya siang. Lihatlah yang dibalik gelapnya malam, dibalik terangnya siang. Asma Allah apa saja itu yang sedang tersembunyi. La ayatil liulil albab. Sungguh itu ayat bagi ulul albab. Siapa ya ulul albab? Dulu pernah ada sebuah wacana di Indonesia ini. Ulul albab adalah cendekiawan muslim. Wah, ini orang gak kenal tafsir ulul albab ini. Bukan. Siapa ulul albab? Al-Lub Al-Hakim At-Tirmidzi. Ya, beliau punya satu kitab Al-Farqu Bainan Nafs wal Qalb, Bainal Qalb wal Fuad wal Lub. Bainan Nafs wal Qalbi wal Fuad wal Lub. Apa kitab tentang perbedaan antara nafsu, hati, fuad, dan lub. Nah, lub itu rupanya paling dalam, paling hakiki itu lub. Jadi ulul albab orang yang pernah menyelami lautan hakikat. Lalu muncul menjadi syariat. Nah itu ulul albab. Mana buktinya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ulul albab adalah orang-orang yang terus berzikir. Qiyaman menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Qiyaman ay ruhan. Zikirnya, rohnya berzikir. Roh itu hidup. Menunjukkan orang ini hidup bersama Allah. Ruhan kiaman. Digambarkan tegak. Menggambarkan hidup. Wa qu'udan dan duduk. Zikir duduk itu gimana? Maksudnya bukan kita sila. Ya, duduk sila itu bukan. Qu'ud itu duduk itu adalah tengah-tengah antara berdiri dan tidur. Itu namanya duduk. Tengah-tengah itu di mana? Fil qalbi. Jadi wa qu'udan ay fi qulubihim. Hatinya berzikir. Wa ala junubihim, dan ketika dia tidur, junub tidur, digambarkan orang tidur itu tetap berzikir. Nama ainuhu wala yanamu qalbuh. Rasulullah itu matanya merem, hatinya melek. Yadhkurunallah daima. Terus berzikir.
Nah, ketika full nafsunya zikir, kolbunya zikir, rohnya zikir, lalu berpengaruh akal pikiran baru muncul wayatafakkarun. Kembali fi khalqis samawati. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah sang hamba sang salik tadi menyelami lautan hakikat di balik zikir, mentas. Begitu mentas, ma khalaqta hadza batila. Tuhan, bahkan engkau menciptakan maling pun tidak batil Allah. Sampai segitu. Itu bagi orang yang sudah menyelami lautan zikir, baru tafakkur. Oh, di balik ini semua ada engkau Tuhan. Di balik kemarin ada pandemi, ada ini. Engkau tidak batil menciptakan virus-virus corona itu. Itu bagi para sufi. Ya, sufi kena corona kok. Aduh gimana nih corona nih, gimana nih galau. Loh berarti masih melihat batilah. Ya, ibaratnya begini ya. Bapak Ibu sekalian melihat gunung indah sekali. Ya, dari jauh ketika gunung itu masih utuh indah biru. Itu memandang dengan hati kita. Begitu kita dekati dengan alam pikiran kita. Loh kok jurang, oh ada macan, ada ular, oh ada mengerikan, oh ini mau ambrol. Kok gak indah gunung ini? Gunung ini menjadi tidak indah. Nah ini Bapak sekalian. Jadi mata hati akan memandang madzafi. Mata kepala memandang yang tampak. Ya, makanya jangan terjebak pada yang tampak. Nanti kita akan kehilangan Allah. Itulah kaum madiyah, materialis. Orang kafir itu sangat super materialis. Karena itu dia mudah putus asa. Karena yang dilihat yang tampak. Maka dia bikin berhala, Tuhan harus tampak. Itu. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah minal mu'minin. Ya, tergolong orang-orang beriman. Nah ini. Ma khalaqta hadza batila subhanaka rabbana faqina adzabannar. Terakhir ayat ini faqina adzabannar. Ya Allah lindungi kami dari azabnya neraka. Yang menyiksa kita itu azabnya, bukan narnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengatakan, ya Allah, ilahi, aku ridho dengan takdirmu, termasuk ridho kalau engkau takdirkan menjadi ahlun nar, ahli neraka. Tapi mohon ya Allah, kanari Ibrahim agar neraka nanti seperti api yang membakar Ibrahim. Bayangin. Ridho tapi tetap berdoa. Jadi azab itu hakikatul azab yal hijab. Hakikat azab itu adalah hijab. Jangan sampai kita melihat, orang tasawuf melihat azab kok sebuah kejadian. Wow itu kena ini berarti kena azab dia. Belum tentu. Oh ini banjir bandang kena azab dia. Belum tentu. Bagi orang tasawuf, apakah sebuah kejadian membuat dia dekat dengan Allah? Lah kalau nikmat membuat dia jauh dari Allah, itu hakikatul azab itu namanya. Nah, nih hakikatul azab. Jadi jangan sampai kita itu
terhijab, kalau sudah terhijab itu namanya azab. Assalamualaikum. Nah, ada satu lagi kalimat. Al jannatu bi ghairillahi jahannam. Surga kok tanpa Allah akan berubah jadi neraka semua. Kalau surga yang Anda bayangkan di dunia itu segala nikmat, tapi tanpa Allah ini neraka semua. Wan naru billahi jinan. Neraka kok bersama Allah jadi berubah jadi surga. Nabi Ibrahim bardawwa salama, sejuk dan damai padahal di tengah-tengah api. Karena apa? Billah. Nih Bapak-bapak sekalian, karena itu sebagai akhir dari apa yang ingin saya sampaikan, kita seringkali berdoa, doa sapu jagat kan ya. Rabbana atina fid dunya, fi lagi. Fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kami kebajikan di dunia ini. Bukan kebajikannya dunia. Di dunia ini enggak ada kebajikan Pak. Karakter dunia itu tidak ada yang bajik. Wes zaman teliti mulai zaman Nabi Adam sampai besok. Watak dunia ini problematis. Menyeret manusia masuk dalam fitnah dunia. Makanya yang kita minta, ya Allah berikanlah kami kebajikan di dunia. Kebajikan itu apa? Ya kebajikannya sholat khusyuk. Kebajikannya sedekah ikhlas. Kebajikannya amal ibadah ikhlas ridho. Itu kebajikan. Kebajikannya makan halal, bergizi. Kebajikan. Jadi jangan sampai sampean mikir berikanlah kebajikan di dunia. Oh yang dibayangkan materi, fasilitas, powering, popularity. Salah kaprah ini nanti. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat ya Allah berikanlah kebajikan. Kebajikan di akhirat itu apa tuh? Sampai dapat syafaat. Kebajikan di akhirat. Apalagi sampean mestinya rapornya ini merah. Wih, ini 1 miliar tahun ini di neraka. Tiba-tiba oleh Allah diampuni semua dosa Anda. Mak beleng masuk surga. Itu hasanah fil akhirah. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah Anda berseri luar biasa bercahaya. Itu kebajikan di akhirat. Ila rabbiha nadhirah, memandang Tuhannya. Itu kebajikan di akhirat. 2 kebajikan. Hasanatud daraini. Hasanah fid daraini. Kebajikan di 2 rumah. Rumah dunia dan rumah akhirat. Dan tidak terhijab darimu Tuhan. Nadhirah, aku memandangmu Tuhan. Kalau aku enggak bisa memandangmu, nar, adzaban nar isinya. Ini butuh al-azmu, tekad. Jangan sampai kita bertorekoh, bertasawuf tidak ada tekad. Sekedar numpang lewat, sekedar ikut-ikutan. Harus ada tekad kuat. Yakin. Karena orang kalau enggak yakin, hidupnya takut, cemas, gelisah, galau. Kenapa? Enggak yakin pada Allah. Yakin pada diri sendiri isinya. Kalau sudah yakin pada diri sendiri, sombong. Wastakbaro nanti. Ya. Yakin itu pada Allah. Melahirkan yakin pada diri sendiri karena billah bersama Allah. Saya kira begitu ya Bapak-bapak sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya sekali lagi mengucapkan syukron. Terima kasih kepada Hadratul Mukarram dan para dzuriyah, para panitia, para masyayikh,
para mursyidin, para khalifah, para syarifah, para syekh muda. Saya diberi kesempatan untuk silaturahim. Semoga ini hubungan cahaya dari hati ke hati terus nyambung. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.